semua, selamat datang kembali di Olip Channel. Kali ini aku bakal merangkumkan alur cerita film Bad Genius dari Thailand. Enjoy! Cerita diawali oleh seorang siswi bernama Lin yang sedang diinterogasi terkait dengan bocornya soal ujian STIC. Ujian STIC merupakan ujian untuk masuk ke perguruan tinggi internasional. Lin diduga menjadi pelaku utama bocornya soal STIC. Namun Lin berusaha meyakinkan penyidik bahwa bukan dia pelakunya dan mengatakan bahwa ujian STIC tidak di luar kemampuannya. Lin menceritakan tentang siapa dia sebenarnya. Saat kelas 10, Lin didaftarkan oleh ayahnya ke sekolah Krung Thep Sawepanya, yang merupakan sekolah favorit agar dia bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Lin merupakan siswi jenius yang selalu mendapatkan nilai sempurna dan mendapatkan berbagai macam penghargaan. Awalnya, Lin menolak untuk bersekolah di Krung Thep Sawepanya karena memikirkan biaya yang harus ayahnya keluarkan. Namun, kepala sekolah menawarkan program beasiswa agar Lin tidak perlu membayar uang sekolah. Akhirnya, Lin bersedia untuk sekolah di Krung Thep Sawepanya. Saat sesi pemotretan, Lin bertemu dengan Grace yang merupakan sahabatnya. Grace merupakan siswi yang kurang pandai di akademik, namun ia sangat piawai di kegiatan ekstrakurikuler. Ketika di perpustakaan, Grace menceritakan bahwa sekolah mengeluarkan aturan baru yang mengharuskan siswanya untuk memiliki IPK di atas 3,2. Namun, ia merasa tidak mampu untuk mendapatkan nilai tersebut, padahal ia sudah mengikuti les. Grace mengetahui bahwa Lin merupakan siswi yang jenius. Oleh karena itu, Grace meminta Lin untuk menjadi gurunya. Setelah bernegosiasi, akhirnya Lin pun menyetujui untuk menjadi guru Grace. Ujian pun tiba. Lin memberitahu kepada Grace bahwa soal ujian mirip seperti soal yang diberikan oleh guru les Grace. Namun, Grace sama sekali tidak mengingatnya. Melihat Lin dan Grace ngobrol, tiba-tiba gurunya melempar penghapus untuk memperingatkan mereka. Lin langsung mengerjakan soal dengan mudahnya. Saat pengawas lengah, Lin memberikan jawaban kepada Grace dengan menuliskan jawaban pada penghapus dan memberikan jawaban tersebut melalui sepatu. Namun, saat Grace mengarahkan sepatu ke Lin, hal tidak terduga pun terjadi. Sepatu Grace mengarah ke arah yang lain dan membuat mereka panik. Menyiasati hal tersebut, akhirnya Lin mengumpulkan soal ujian sambil memakai sepatu Grace. Saat Lin di depan, Lin mencoba mengalihkan perhatian pengawas ujian dengan berpura-pura menanyakan apakah perlu menuliskan nama di lembar jawaban. Akhirnya, Grace dapat melihat jawaban di balik penghapus yang diberikan oleh Lin. Saat pembagian rapot, Grace mendapatkan nilai IPK 3,87 dan Lin seperti biasa mendapatkan nilai sempurna. Grace sangat senang, sehingga ia mengajak Lin untuk merayakan di rumah kekasih Grace, yaitu Pat. Ketika di rumah Pat membahas mengenai Lin yang memberikan contekan kepada Grace. Pat juga menginginkan hal tersebut dengan memberikan bayaran sebesar 3.000 baht atau sekitar 1,2 juta per mata pelajaran. Dan ada 5 teman Pat lainnya yang bersedia juga membayar kepada Lin. Awalnya Lin tampak ragu, namun setelah memikirkan uang yang akan ia dapat, akhirnya Lin menerima tawaran Pat. Lin akan mendapatkan uang sebesar 96 juta per semesternya. Saat Lin di rumah, Lin terfikirkan kata-kata Pat yang membicarakan mengenai uang teh yang dibayarkan oleh tiap orang tua siswa. Dan Lin pun mengecek dokumen milik ayahnya. Setelah itu, ia menemukan bukti pembayaran uang teh yang dibayarkan oleh ayahnya sebesar 82 juta. Dan Lin juga menemukan surat perceraian orang tuanya yang membuat Lin sedih. Lin melampiaskan kesedihannya dengan bermain piano. Ketika sedang bermain piano, Lin mendapatkan cara untuk memberikan contekan melalui gerakan jarinya, seperti saat bermain piano. Dan Lin pun memberitahu tentang hal tersebut kepada Grace, Pat, dan teman-teman lainnya agar dapat mencontek dengan aman. Saat ujian, mereka mempraktekkan cara mencontek tersebut. Ternyata cara tersebut berhasil. Grace dan teman-temannya mendapat nilai yang memuaskan tanpa diketahui kalau mereka semua mencontek. Setelah keberhasilan tersebut, banyak orang yang ingin bergabung untuk mencontek jawaban Lin. Ternyata, bukan hanya Lin yang jenius di sekolahnya. Ada siswa lain yang bernama Beng. Mereka berdua mengikuti kompetisi Teen Genius dan berhasil memenangkannya. Kepala sekolah sangat bangga atas pencapaian mereka berdua. Kepala sekolah memberitahu bahwa Duta Besar Singapura menawarkan beasiswa dari sarjana hingga doktor.
Namun, hanya ada satu orang yang dapat mewakili sekolah untuk mengikuti seleksi beasiswa tersebut, yang artinya membuat mereka berdua harus bersaing untuk mendapatkannya. Suatu ketika, teman Beng meminta Beng untuk memberikan contekan karena ia tidak bisa memahami kode piano yang diberikan oleh Lin. Tetapi, Beng menolak tawaran tersebut, walaupun ia sudah ditawarkan untuk diberikan bayaran sebesar 3.000 baht. Saat ujian di kelas 11, Lin dan teman-temannya terkejut mengetahui bahwa ada 2 set soal ujian yang membuat mereka semua panik. Sedangkan Beng selalu memperhatikan gerak-gerik temannya yang mencurigakan. Saat mengumpulkan jawaban, Beng memberitahu kepada Lin bahwa teman di sebelahnya berusaha untuk mencontek dan memberitahu kepada pengawas bahwa ada yang menyontek, tetapi tidak dihiraukan oleh pengawas tersebut. Lin sudah selesai mengerjakan soal ujian set 1, dan dia sudah memberikan contekannya. Pada saat teman-temannya mengumpulkan soal ujian, Lin bertukar soal dengan teman di sebelahnya untuk mengerjakan soal set 2. Waktu akan berakhir, yang membuat situasi semakin menegangkan. Ketika waktunya habis, pengawas berulang kali memperingatkan mereka untuk berhenti mengerjakan soal. Tapi, pada akhirnya mereka semua berhasil menyelesaikan soal ujian berkat Lin. Setelah selesai ujian, Lin dan teman sebelahnya dipanggil untuk segera datang ke ruangan kepala sekolah. Ternyata, kepala sekolah mencurigai telah terjadi kecurangan pada saat ujian. Kecurigaan tersebut didasari atas laporan Beng. Dan Lin terbukti membagikan jawaban kepada temannya. Kejadian tersebut membuat ayah Lin dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah bertanya kepada Lin alasan Lin memberikan contekan. Tiba-tiba, Beng masuk dan memberitahu alasan Lin melakukan itu semua karena uang. Hal tersebut membuat beasiswa Lin dicabut, dan Lin didiskualifikasi dari seleksi beasiswa Singapura. Lin tidak terima dengan keputusan kepala sekolah. Lalu, Lin mengatakan bahwa sekolah terlebih dahulu curang karena memungut uang teh kepada ayahnya. Lin sangat kecewa pada Beng, karena Beng ia harus kehilangan beasiswa dan didiskualifikasi dari seleksi beasiswa Singapura. Sesampainya di rumah, ayahnya sangat kecewa pada Lin. Mereka pun bertengkar, dan ayahnya mengatakan bahwa Lin harus mengembalikan semua uang yang diterimanya. Bahkan, ayahnya juga mengatakan bahwa Lin tidak perlu melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Singkat cerita, saat kelas 12, Grace meminta Lin untuk membantunya dan Pat agar lolos ujian STIC untuk berkuliah di Boston. Namun, Lin menolaknya karena hal tersebut terlalu beresiko. Tetapi, Grace memberitahu ke Lin bahwa Pat akan membayar Lin sebesar 247 juta. Hal itu membuat Lin menjadi bingung. Ketika Lin ingin mengirimkan pesan pada Pat bahwa ia tidak bisa membantunya, seketika Lin terfikirkan cara untuk membantu Pat dan Grace. Akhirnya, Lin bersedia untuk membantu Pat dan Grace. Lin memberitahu rencananya kepada Pat dan Grace. Ia akan memanfaatkan perbedaan waktu di berbagai negara. Lin akan mengikuti ujian STIC di negara yang terlebih dahulu melaksanakan ujian tersebut. Lalu, Lin meminta Pat dan Grace untuk mendapatkan banyak klien agar dapat menghasilkan banyak uang. Pat terlihat masih bingung. Ia bertanya bagaimana cara Lin mengirimkan jawaban kepada Pat. Lalu, Lin menjawab dengan cara menghafal jawaban tersebut, karena menghafal jawaban adalah cara yang paling aman. Namun, ia hanya dapat menghafal dari setengah jawaban, dan ia membutuhkan bantuan. Satu-satunya orang yang dapat membantunya adalah Beng. Tetapi, Lin tidak yakin bahwa Beng akan bersedia membantunya. Ketika Beng sedang mengantarkan baju kepada pelanggan, ibunya menelpon untuk mengantarkan baju ke pelanggan lain. Namun, Beng menolaknya, karena ia akan mengikuti seleksi beasiswa Singapura besok pagi. Tiba-tiba, ada sebuah mobil dan 2 orang datang mengatakan bahwa Beng telah menyerempet mobil mereka. Tanpa basa-basi, mereka langsung memukul Beng. Ketika tersadar, Beng sudah berada di atas tumpukan sampah dengan wajah dan tubuh yang penuh luka. Beng terlihat panik karena ia seharusnya mengikuti seleksi ujian beasiswa Singapura. Lin dan teman-temannya mendapatkan banyak klien.
Salah satu teman Lin mengatakan bahwa Beng tidak mengikuti ujian beasiswa Singapura karena Beng terkena masalah dan sekarang ia berada di rumah sakit. Pat pun membuat seminar untuk para kliennya. Ia menjelaskan mengenai bagaimana kliennya dapat jawaban. Jawaban akan diberikan melalui barcode pada pensil 2B. Hal tersebut membuat para klien semakin yakin untuk ikut dalam rencana ujian STIC tersebut. Lin menemui Beng untuk mengajak bekerja sama dalam rencananya, tetapi Beng menolak dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Lin adalah kecurangan. Lin belum menyerah meyakinkan Beng untuk dapat ikut dalam rencananya. Kemudian, Lin memberikan sebuah alamat yang bisa dia datangi apabila Beng bersedia untuk bergabung. Beng berubah pikiran dan mau bergabung dengan rencana mereka. Akhirnya, Beng dan Lin mendaftar ujian STIC di Sydney. Namun, ada masalah. Lin membutuhkan ID bank ayahnya untuk membuat visa. Lin terpaksa berbohong kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa ia akan mengikuti lomba di Sydney bersama Beng, agar ia mendapatkan ID bank ayahnya. Lalu, mereka mulai menyiapkan rencananya dengan matang. Dimulai dari Lin dan Beng berlatih untuk menghafal jawaban. Dilanjut oleh Beng yang harus mendapatkan alasan yang pas untuk dapat keluar ruang ujian dengan cepat. Beng dan Lin juga telah merencanakan bahwa mereka akan menaruh HP di bagian kloset. Beng pun menanyakan berapa bagian uang yang akan diterimanya, dan Beng pun terkejut karena jumlah uang yang akan diterimanya sangatlah besar. Saat akan berangkat ke Sydney, mereka bahkan menyiapkan jika rencana mereka ketahuan dengan melakukan latihan interogasi. Saat Pat mendapat giliran untuk diinterogasi, ia mengatakan bahwa Beng pernah dipukuli terus ditinggal di pembuangan sampah. Perkataan Pat membuat Beng sadar bahwa Patlah yang membuat dirinya dipukuli dan tidak dapat mengikuti ujian beasiswa di Singapura. Hal itu membuat Beng sangat marah hingga memukul Pat dan membuat Beng tidak mau mengikuti rencana mereka. Suasana pun menjadi sangat kacau. Beng meninggalkan Lin, Grace, dan Pat. Mengetahui hal itu, Lin juga marah terhadap Pat dan memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana mereka. Namun, tidak disangka Beng berubah pikiran. Ia menghampiri Lin untuk tetap berangkat ke Sydney dan melanjutkan rencana mereka. Lin tidak langsung menerima perkataan Beng karena ia sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan rencananya. Namun Beng mengatakan bahwa Lin yang menyebabkan dirinya dipukuli. Hingga pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk melanjutkan rencana mereka. Akhirnya, mereka sampai di Sydney. Lin memberikan HP kepada Beng yang akan digunakan untuk menyebarkan jawaban. Perjalanan ke Australia adalah perjalanan pertama kali mereka ke luar negeri. Akhirnya, mereka berdua foto bersama. Pada saat ujian tiba, Lin dan Beng melihat berita bahwa keamanan ujian STIC diperketat. Hal itu membuat mereka khawatir. Setibanya mereka di tempat ujian, mereka langsung menyembunyikan HP di toilet sesuai dengan rencana mereka. Sesi 1 ujian dimulai. Beng dan Lin mengerjakan ujian dengan mudah. Setelah selesai, mereka mulai menghafal jawabannya. Ketika waktu ujian berakhir, mereka langsung menuju toilet untuk mengirim jawaban yang sudah mereka hafal. Pat dan Grace sudah bersiap untuk menerima jawaban dari Lin dan Beng. Akhirnya, Lin mengirim jawaban sesi 1. Namun, Beng tidak kunjung mengirim jawaban. Dan ternyata, ia meminta uang tambahan sebelum ia mengirim jawabannya. Setelah negosiasi yang alot, akhirnya Beng mengirim jawaban. Setelah Pat dan Grace menerima jawaban, mereka langsung menyalin jawaban dalam bentuk barcode pensil. Sesi kedua dan ketiga pun dimulai. Seperti biasa, mereka dapat mengerjakan soal dengan mudah. Mereka juga harus menghafal jawabannya kembali. Setelah waktu berakhir, mereka langsung bergegas ke toilet. Hal tak terduga pun terjadi. Pada saat Pat di dalam toilet, tiba-tiba pintunya diketuk oleh pihak keamanan untuk meminta Beng segera keluar. Suasana semakin menegangkan. Beng terus melanjutkan untuk mengirim jawaban walaupun pintu toiletnya terus diketuk oleh pihak keamanan. Setelah selesai mengirim jawaban, ia mencoba menghapus jejak dengan membuang HP yang dia gunakan ke dalam kloset. Karena Beng tidak kunjung membuka pintu, akhirnya pintu didobrak oleh pihak keamanan. Kali ini, giliran Lin yang dipaksa keluar oleh pihak keamanan. Lin dengan segera menaruh HP-nya di dalam sepatu.
Saat Lin keluar toilet, ia melihat Beng yang sedang diinterogasi. Saat masuk ke ruangan ujian, ada pemeriksaan. Lin dengan pintarnya menaruh HP-nya di bawah dispenser. Akhirnya Lin dapat masuk ke ruang ujian. Sesi 4 pun dimulai. Ia harus melanjutkan ujian tanpa Beng, yang artinya membuat Lin harus menghafal jawaban lebih banyak. Hal itu membuat Lin semakin gelisah dan membuatnya semakin sulit untuk menghafal jawaban. Secara tidak sengaja, Lin menggerakkan jarinya. Kemudian ia teringat nada dalam permainan piano. Ia pun berpikir untuk menghafal jawaban dengan menggunakan nada dalam piano. Dengan demikian, membuat Lin lebih mudah untuk menghafal seluruh jawaban. Ayah Lin tiba-tiba mendatangi tempat Grace untuk menanyakan di mana Lin berada. Untuk dapat keluar ruangan ujian lebih awal, Lin memasukkan pensil ke dalam mulutnya agar ia muntah. Akhirnya usaha Lin pun berhasil. Setelah muntah, ia dapat meninggalkan ruangan ujian. Dengan konsekuensi, ia akan didiskualifikasi. Pat dan Grace makin panik ketika ayah Lin terus bertanya mengenai keberadaan Lin. Akhirnya, Grace memberitahu bahwa Lin dan Beng adalah pasangan kekasih dan mereka sedang melakukan kencan rahasia. Mendengar jawaban Grace, ayah Lin pun meninggalkan mereka. Lin berhasil keluar ruangan ujian, namun ia dicari oleh pihak keamanan ujian STIC. Suasana semakin menegangkan. Lin berusaha melarikan diri agar tidak tertangkap, sambil mengirim jawaban ke Grace dan Pat. Suasana di tempat Grace makin gaduh pada saat para klien tidak kunjung mendapatkan jawabannya. Lin juga masih terus dikejar oleh pihak keamanan sampai ke stasiun kereta. Dan akhirnya, Lin berhasil mengirim semua jawaban kepada Pat dan Grace. Sayangnya, jalan yang dilalui oleh Lin adalah jalan buntu. Ia mencoba mengelabui pihak keamanan dengan berpura-pura muntah agar ia terlihat sakit. Pihak keamanan membawa Lin untuk kembali ke tempat ujian STIC untuk diinterogasi. Dan Lin dengan pintarnya menaruh handphone yang dia gunakan untuk mencontek di tas orang lain. Para klien akhirnya mendapatkan semua jawaban dan berangkat ke tempat ujiannya masing-masing. Sesampainya Lin di tempat ujian, Beng mengaku telah menggunakan handphone selama ujian. Beng akan didiskualifikasi dan kemungkinan akan dilarang ikut ujian STIC selamanya. Lin mencoba untuk memastikan keadaan Beng, dan Beng memberikan isyarat bahwa dia baik-baik saja. Akhirnya, Lin tiba di bandara Thailand. Ia disambut oleh Pat dan Grace. Mereka terlihat sangat bahagia karena mendapatkan nilai memuaskan di ujian STIC. Berbeda dengan Lin dan Beng yang harus didiskualifikasi dari ujian STIC. Lin dijemput oleh ayahnya, dan ayahnya langsung bertanya, "Di mana Beng kekasihmu?" Lin merasa sangat bersalah kepada ayahnya. Sambil menangis dan memeluk ayahnya, Lin ingin membuat pengakuan atas semua yang ia sudah lakukan. Lin memilih untuk menjadi seorang guru seperti ayahnya, agar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Pat, Grace, dan semua kliennya berpesta merayakan keberhasilan mereka. Beng dikeluarkan dari sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke sekolah luar negeri manapun. Suatu hari, Beng mengundang Lin untuk datang ke rumahnya. Usaha laundry Beng terlihat lebih baik dari sebelumnya, berkat uang yang ia terima pada saat ujian STIC. Secara mengejutkan, Beng mengajak Lin untuk melakukan hal yang sama pada ujian GAT atau PAT. Beng juga membicarakan berapa banyak yang akan mereka dapatkan. Melihat sikap Beng, Lin khawatir pada Beng dan menanyakan berapa uang yang diperlukan oleh Beng. Hal itu Lin lakukan agar Beng mengurungkan niatnya. Namun, Beng bersikeras untuk tetap melanjutkan rencananya. Dan mengancam Lin, apabila Lin menolak, maka ia akan membongkar kecurangan ujian STIC. Tetapi Lin tetap menolak tawaran Beng, dan Lin meninggalkan Beng. Di akhir cerita, Lin yang ditemani ayahnya akhirnya membuat pengakuan kecurangan yang ia lakukan pada saat ujian STIC. Sekian alur cerita film Bad Genius. Kesimpulan yang kita dapat dari film ini yaitu, menjadi jenius adalah suatu anugerah yang jarang didapatkan oleh setiap orang. Manfaatkan jeniusmu dengan baik jika tidak ingin adanya penyesalan. Buat kamu yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!